Oke, jadi beberapa hari yang lalu gue mendapatkan kesempatan untuk datang ke salah satu pabrik motor listrik di Indonesia. Kalian tahu Polytron? Polytron memang canggih. Ya, itu dia. Kalian tahu nggak sih kalau Polytron itu sekarang bikin motor listrik? Ya, motor listrik. Yang tadinya bikin kulkas, televisi, dispenser, dan teman-temannya itu sekarang bikin motor listrik. Seberapa canggih sih motor listrik dari mereka ini? Bersama dengan gua Jody, dan jangan lupa di like juga videonya. So ya, enjoy the video. Oke guys, sekarang kita sudah di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 2 langsung. Ini mau menuju ke pesawat. Ini kita menuju ke Semarang untuk datengin langsung pabrik motor listriknya Polytron Indonesia. Wah, tonton terus aja karena di sini ternyata ramai juga, banyak teman-teman, ada dari media, dari vlogger, dari blogger. Yaudah deh, kita sambil jalan aja yuk. Oke guys, jadi sudah di dalam pesawat, kondisi ramai, banyak penumpang. Ini teman-teman dari rombongan Indonesia. Kebetulan kita rombongannya dari belakang sampai depan deh. Indonesia semua. Nah sih tadi ada pemain transfer. Dimulai dari perjalanan Jakarta menuju Bandara Semarang itu cuma memakan waktu 1,5 jam aja nih guys. Dan sesampainya di sana kita langsung disambut oleh tim Polytron yang sudah siap mentour guide perjalanan kita menuju pabrik Polytron. Oke guys, kita sudah landing di Semarang dan ramai banget. Tadi juga disambut sama ada namanya Pak Riyad. Jadi nanti beliau yang akan nge-tour guide kita untuk jalan-jalan di kota ini. Kita semua berangkat memakai kendaraan bis dan ternyata dari bandara menuju pabrik Polytron itu memakan waktu 1 jaman aja nih. Sesampainya di sana, akhirnya nih guys, salah satu pabrik Polytron Indonesia kita datengin nih. Dan bener aja, luas banget. Karena kabarnya, Polytron Indonesia itu memiliki 3 pabrik aktif nih. Pertama, ada tempat yang kita datengin sekarang, yaitu di Sayung. Kedua ada di Sidorokso, dan yang ketiga ada di Krapiak. Dan untuk motor listriknya sendiri, itu dibuatnya di pabrik Polytron yang berada di Sayung ini guys. Tempat pertama kita sampai sekarang. Kita sudah sampai guys di pabrik Polytron yang berlokasi di Sayung. Ini gede banget tuh motornya. Wow, warna merahnya menyala juga, ada warna hitam juga. Fox Air. Seperti biasa ada penyambutan dari Polytron Indonesia kepada kami para media yang akan siap meliput pembuatan proses motor listrik oleh Polytron ini. Dan gokil banget sih, bener-bener lengkap banget. Oke guys, jadi ini dia miniaturnya segede ini. Dan kita itu ada di dalam. Kita akan keliling seberapa luasnya Polytron Indonesia ini karena ternyata mereka nggak main-main. Mari kita gerebek pokoknya. Sekarang kita mau menuju ke lokasi perakitan motor karena tadi udah di briefing, dipresentasiin soal Polytron Indonesia secara general. Kita ke lokasi produksi EV ya. Nah, produksi EV-nya nih. Seperti apa? Tonton aja videonya sampai habis. Penasaran gue ngelihat dari nol sampai jadinya tuh gimana. Saking luasnya, untuk buat datang ke tempat pembuatan rakitan electric vehicle dari Polytron ini, kita naik bis lagi guys. Karena seluas itu tempatnya. Yang di Sayung sendiri aja, itu luasnya kurang lebih sampai dengan 45 hektar loh guys. Gokil, itu kalau jadi sirkuit sih keren juga tuh. Dan ini langsung gerbang masuknya, di situ ada unit motornya tuh Fox Air. Wow, warna merahnya mantep deh, nice. Oke, biar gak ketinggalan kita go aja sini. Kita itu lagi ada di pabrik Polytron Indonesia yang lokasinya ada di Sayung kan. Di sini tuh dibagi-bagi untuk beberapa divisi. Ada yang kulkas, ada mesin cuci, ada ini motor juga gitu kan. Ya definisi pabrik sih. Gak heran kalau misalnya seluas ini, soalnya Polytron kan cabangnya banyak ya. Kita nih di tempat perakitan motor listriknya. Rangka Fox Air, oh ini ada nama-namanya ya Fox Air. Kebetulan semua Fox Air, semuanya bersih, kinclong ya. Ini kokoh juga, terus juga ini motor listriknya yang udah di assembly. Nih teman-teman bisa lihat, langsung diinstal ya kan. Ini swing armnya, roda belakang, suspensi belakangnya.
Ini sasisnya, ya kan. Terus ini motor listriknya, baterainya juga nanti taruh di sini. Terus habis dari sini langsung kita masuk ke fase kedua, yaitu adalah soal pemasangan secara keseluruhan, yaitu roda depan dan roda belakangnya gitu guys. Udah mulai dipasangin dengan stangnya ya kan, kerangka stangnya. Tuh ada beberapa sensor-sensor juga kelistrikan yang udah dipasang. Ini masnya juga udah terlatih handal, pokoknya nggak usah diragukan lagi. Itu di instalasi pengereman belakang. Karena depan belakang udah cakram, gokil lah itu. Ya dikerjainnya dengan hati-hati, teliti, tapi juga on time. Jadi namanya pabrik ya pasti mereka udah punya waktunya sendiri. Kalau dalam pemasangan part A atau B gitu kan dia udah punya waktunya. Kita tuh dikasih kebebasan dalam bikin kontennya juga. Jadi nggak ada kayak vlog yang ini ya harus vlog yang itu ya enggak. Jadi memang ya udah kita jalan-jalan aja udah ini. Bener-bener biar lihatlah secara langsung realnya seperti apa. Ini bagian apa Mas kalau boleh tahu? Rear cover mas. Oh, rear cover. Oke. Oh, jadi di sini dulu dipasangnya baru dipasang ke situ? Iya. Oke. Kalau sehari biasanya bisa berhasil bikin berapa, Mas? 80 mas. 80 per hari. 80 per hari. Gokil. Nih tuh. Oh, full step. Ngeliat no. Step buat boncengernya ya kan. Nih, top lamp. Masih kinclong ya. Jadi belum ada sidik jari apa segala macam karena memang mas-masnya juga ngerjainnya pakai glove. Glove-nya juga yang udah standar pabrik. Jadi nggak akan ada noda-noda. Ini juga nih bagian body. Ini bagian decknya. Tuh. Ini identitas dari si Polytron Fox R-nya. Mukanya seperti ini, lampunya sudah full LED. Kanan kiri jelas semuanya. Ini tinggal plug and play aja karena ini udah dipasang sama masnya tadi. Dan wow. Jadi pas sudah semuanya dipasang, dites dulu, dinyalain dulu gitu. Ini ada error atau enggak? Kalau misalnya udah nggak ada error semuanya, tinggal langsung dipasang dari semuanya yang belum terpasang udah dipasang, baru dicek lagi di situ. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri nanti di situ ya klipnya. Jadi pembuatan si Polytron Fox R ini ada 13 tahap. Yang tadi udah sempet gua coba rangkum secara singkat. Karena kalau misalnya kita jelasin secara detail, mungkin bisa kayak nonton film bioskop gitu ya durasinya. Dan ini adalah sesi buat test ride. Dites suspensinya di situ. Ya untuk sedar test run, tapi sejauh ini nggak pernah ada error ya pas final inspection. Jadi semuanya mulus ya setelah perakitan. Alhamdulillah. Keren. Lanjutin Mas, nih ada 2 motor guys yang lagi diinspeksi. Ini juga sebenarnya masih diceki-ceki lagi guys. Ya apa namanya dari segi finishingnya, terus juga kelengkapan barangnya gitu kan. Kalau misalnya semua udah selesai, dicek lagi tuh kayak itu agak di test runnya dulu tuh untuk didistribusikan di dealer seluruh Polytron Indonesia di kota-kota besar di Indonesia. Oh iya. Wow, dijepit guys. Iya nih semi-semi buat ngetes tenaganya nih. Feeling gue nih motornya ngebut deh, torsinya kenceng. Karena kabarnya selain range yang bisa sampai dengan 130 km, tapi top speednya bisa sampai 95. Mungkin kalau turunan cepet kali. Ngebut juga nih motor. Ini bukan pemandangan tiap hari ya. Kita punya kesempatan untuk langsung visit pabriknya Polytron Indonesia yang ada di sini. Jujur gue sebelumnya belum pernah cobain kayak di jalanan gitu ya. Polytron Indonesia ini maksudnya motor listriknya gue belum pernah nyoba. Gue cuma kayak sekilas waktu itu di pameran di kayak IEMS gitu. Jadinya kita yakin bahwa motornya ini proper pak, nggak main-main. Dari negeri untuk masyarakat, karena ini juga jatuhnya udah mostly udah hampir semuanya lokal semuanya, jadi udah bisa langsung kita nikmatin juga karya anak bangsa. Siapa yang mikir coba? Yang tadinya kita tahu ini adalah kulkas, mesin cuci, terus tiba-tiba jadi motor di per 2021. Dari sini sih gue mulai yakin kalau motor listrik buatan oleh Polytron Indonesia ini benar-benar bukan sekedar motor listrik aja. Tapi untuk gue pribadi sebagai warga Indonesia ya sangat bangga lah kalau ternyata Indonesia juga memiliki motor listrik buatan negeri loh. Keren. Dan setelah menyaksikan pembuatan motor listriknya udah gak sabar banget nih gue langsung pengen cobain langsung. Dan jujur ini adalah kali pertamanya gue cobain salah satu produk molis dari Polytron nih. Karena kebetulan ada 2 tipe nih guys yang sudah ready dijual di pasaran. Pertama ada tipe Fox R dan yang kedua ada tipe Fox S. Kebetulan yang gue cobain sekarang ini adalah tipe Fox R. Warnanya hitam glossy dan cocok nih kayaknya sama gue. Oke, kita mode sport. Tadi mode D. Mode D rada ini. Dia lebar juga. Kencang, mode S ngebut banget.
Torsinya gila ya kalau motor listrik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, 1, 2. Pakap juga. Suspensinya juga oke. Wah, mode sportnya serem banget. Ini riding mode, ini tombol apa ini? Ini tombol mundur. Terus ada lampu jarak jauh, lampu dim, jarak ini, klakson, P itu parkir, berarti nggak bisa dinyalain, nggak bisa digasin, kecuali kita pencet lagi ya. Oh, pencetin lagi, lampu sen. Udah keyless juga, ada buat ini plastik, barang kok plastik. Jadi ini dia teman-teman, motornya induk flash. Tadi udah kita coba-coba dari bawah sampai dibonceng. Polytron Fox R, so far oke. First impression gue cukup menarik. Makin penasaran juga kalau misalnya kita coba di dunia nyatanya di jalan raya segala macam. Terus ini stangnya, ini enak loh stangnya, jadi bisa buat dipasangin phone holdernya gampang. Model fatbar, terus banyak tombol-tombolnya jadi cukup canggih. Oh ini charger pak, USB. Oke, terima kasih banyak Polytron untuk helmnya ya, makasih banyak. Balikin ya. Plus kabarnya juga untuk varian yang Fox R ini ternyata lebih kencang dan range-nya itu bisa nyentuh sampai 130 km loh. Gokil, cocok lah ini buat harian. Setelah puas mencicipi motornya, kita lanjut lagi melanjuti perjalanan ke pabrik selanjutnya nih yang berada di Sidoarjo. Dan kali ini kita diperlihatkan langsung proses pembuatan baterainya yang dipakai oleh motor listrik Polytron. Dan saat hendak memasuki ruangan pembuatan baterai ini, ternyata tempatnya itu sangat steril banget. Jadinya kita diharuskan untuk memakai baju mantel seperti ini, kayak baju tidur ya kalau gue lihat-lihat sih. Dan cover sepatu. Kenapa kita pakai ini? Karena ternyata ada alasannya guys, agar tidak ada debu yang masuk saat hendak melihat proses pembuatan baterainya. Karena kalau misalnya sampai ada debu yang masuk, itu kabarnya bisa bikin baterainya tidak berfungsi secara sempurna. Ya wajar sih, namanya juga pabrik. Singkat katanya sih keren banget ya. Benar-benar diperlihatkan dan dijelaskan secara detail langsung oleh tim Polytron Indonesianya nih. Ya balik lagi ya guys, jadi semakin yakin bahwa baterai yang digunakan pada molisnya Polytron ini benar-benar baterai yang sudah teruji dan terbukti kualitasnya. Mantap betul. Setelah puas jalan-jalan di pabrik yang ada di Sidoarjo, berikutnya kita langsung diajak jalan lagi ke pabrik ketiganya, yaitu yang ada di Krapiak. Dan fun fact, ternyata pabrik yang berada di Krapiak ini adalah pabrik pertama yang dibikin oleh Polytron Indonesia. Karena memang kabarnya Polytron Indonesia itu berdiri semenjak tahun 1975 hingga detik ini. Kebayang nggak tuh, sudah lama banget. Tapi guys, disinilah tempat ide-ide jenius dari perangkat elektronik Polytron Indonesia tercipta. Karena di sini juga adalah tempat R&D dan laboratorium dari Polytron. Bahkan mereka bercerita sendiri kalau di tiap tahunnya itu selalu ada pengembangan dan uji coba akan produk-produk yang sudah ada menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena Polytron sendiri itu bermain di bidang teknologi, jadi sudah semestinya mereka selalu meracik hal-hal baru yang berhubungan dengan perkembangan perangkat elektronik atau teknologi lainnya. Agar Indonesia nggak ketinggalan seperti kayak negara-negara maju. Makin takjub gue, gokil. Dan pada kesempatan ini juga kita langsung bertemu oleh CEO Polytron Indonesia. Dan CEO Polytron Indonesia adalah Bapak Haryono. Beliau benar-benar humble banget dan untuk ngobrol bareng dengan kami para media yang memiliki sejuta pertanyaan tentang apa aja sih yang akan disiapkan oleh Polytron ke depannya. Khususnya perkembangan motor listrik di Indonesia. Dan gak cuma itu, Bapak Haryono sendiri langsung loh menjelaskan soal kisi-kisi motor listriknya dari Polytron. Respect Pak, keren. Oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di pabrik yang pertama kali Polytron punya ya di daerah Krapiak. Itu luasnya kurang lebih 10 hektaran, luas juga mohon maaf. Sama ini ada ruangan berbagai macam produk-produk yang sudah Polytron bikin. Ada audio, ada smart TV, terus itu ada mesin cuci. Yuk kita sambil keliling-keliling aja. AC di rumah kalian pakai ini Polytron? Karena gue iya. Ada showcase.
ya kan, showcase kulkas pendingin gitu. Umumnya memang kita tahu Polytron itu adalah elektronik yang suka ada di rumah kalian gitu kan ya, semacam hal-hal seperti ini. Nah, memang baru-baru ini kita melihat bahwa Polytron itu fokus ke motor listrik ya kan, dan itu tipenya ada yang Polytron Fox R sama yang Fox S. Terus yang gue sukanya juga adalah Polytron itu bener-bener ngedengerin semua feedback dari customernya, baik dari sisi kurangnya, sisi ya pokoknya semua hal-hal yang berbau dengan produknya gitu kan. Dan mereka tuh sadar kalau mereka tuh bikin produk ya udah bagus, tapi mereka juga sadar kalau produk mereka punya kekurangan. Nah, kekurangannya itulah yang kayak gue tuh appreciate-nya adalah mereka sadar kalau produk mereka itu ya belum sempurna-sempurna amat, bagus, udah layak dikonsumsi, tapi tetap kita butuh improvement, tetap butuh pengembangan, dan dari situlah sisi customer untuk masuk ya kan, supaya Polytron itu juga jadi bikin produk tuh makin lama makin bagus. Salah satunya adalah si electric vehicle ini, Fox R, yang dimana pas awal-awalnya ya masih ada kurangnya segala macem gitu kan. Tetapi karena mereka mendengar kayak ya feedback dari customer sampai dibikinin kayak PPT-nya gitu. Maksud gue kayak ini keren banget men. 10 besar customer feedback. Jadi ada beberapa bagian-bagian part dari motornya yang dirasa butuh improvement, dan mereka mendengar, dan akhirnya mereka juga berencana untuk kayak ya bikin produk yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan mereka ya udah apa adanya aja gitu ya, karena nggak semua pabrikan brand itu ya bilang ya produk gua ada kurangnya atau apa ya, tanda kutip thanksin lah. Nah, kalau Polytron sendiri kayak beda sendiri gitu loh. Mereka tuh ya udah apa adanya aja. Emang faktanya seperti itu di lapangannya, karena yang memang yang make customer di lapangan, oh ternyata ini ada bagian ini yang kurang, oh ternyata ada bagian itu yang kurang. Feedback itu diperlukan sama mereka ternyata, dan ya salut sih. Jujur dari lubuk hati yang paling dalam, gue semakin penasaran untuk nyobain secara langsung motor listrik dari Polytron untuk gue pakai di dunia nyata. Apalagi kalau misalnya gue pakai touring. Memang sih kedengarannya kayak konyol, motor listrik kok dipakainya buat touring. Ya nggak mungkin nyampe lah karena memang jaraknya terbatas. Tetapi karena hambatan itulah yang akhirnya gue semakin penasaran kalau misalnya dipakai buat touring, itu bisa nggak sih? Karena menurut gue pas banget sih. Saat trip ini berlangsung, kita itu nggak sendirian guys, karena ada senior dan idola touring gue nih, yang keren, kece, dan humble-nya udah nggak ketolong. Ada Mas Mario Irot nih guys. Apa kita ajak touring aja kali ya? Mas, tadi kan kita udah ngecek-ngecek rakit motor, rakit baterai loh, juga. ini langka banget momen ini ya, kita di sini nih. Jadinya pengen ngegas gitu, ya nggak sih? Ngegas. Mau nyoba ini nggak? Kita apa namanya touring bareng? Waduh, gila nih. Katanya mau Mau ngajakin, pakai iya, motor listrik. iya mau ngajakin. Kalau aku sih berani-berani aja bro, karena kan udah kita ngeliat langsung prosesnya. Itu dia, udah jelas nih kan kokoh, semuanya bagus. Terus kan Mas Mario juga bisa ajarin aku cara touring yang baik dan benar. Karena sudah keliling dunia. Gimana kalau aku aja ke Bali aja ya? Siapa tahu kan Bali ini jadi momen best gitu. Bali. Touring Jakarta Bali. Wah. Jakarta Pakai Bali. Polytron Fox R. Woi. Oke sih. Ya, Bali dong. Masa Mau langsung jauh sekalian gitu. anak-anak lagi rame ngomongin ke Sabang. Kita mah cari yang ke Bali aja. Maklum udah bapak-bapak. Tapi serius yakin Iya. motor listrik Jakarta Bali. Jakarta Bali aja. Sambil healing. Seminggu ada lah ya. Gimana seminggu? Jadi Iya sih. seminggu kita. Karena pasti seminggu kalau dari Jakarta. Boleh sih. Siap. Oke. Sip. Langsung deal. Pakai Polytron Fox R dong. Enggak, ini serius. Buktikan apa yang kita lihat di pabrik, langsung kita Gas. apa namanya? Pakai di jalan raya. Oke. So layaknya orang touring normal. Oke. Karena kata orang-orang Polytron Gue deg-degan. udah banyak charging stationnya nih. Jadi ada rasa deg-degan tapi ada rasa Iya. khawatiran. Karena kan ya Mas, kita tahu kan motor listrik paling range-nya berapa, 100 kilo. Tadi tuh mikirnya kayak paling ya Jakarta Bandung atau Jakarta Bali. Iya. Sip. Oke, gas. Zet. Oke, guys. Ya itu dia lah ya. Salah juga sih sebenarnya gue ngajakin riding bareng sama orang yang udah pernah keliling dunia. Jakarta Bali mah udah kayak Jakarta Bandung kayaknya. Ya udah deh kalau gitu ditunggu aja nih touring barengnya ya kan. Kayaknya sih bakal seru banget nih. Plus juga pertama kalinya juga gue buat cobain touring
dengan menggunakan motor listrik. Dipantengin terus aja, jangan lupa di subscribe channel YouTube gue, terus juga di follow juga sosial media kami di sini gitu kan. Dan ya akhirnya nggak berasa selesai juga nih kita berkunjung ke pabrik Polytron. Oke teman-teman, selesai juga kita kunjungan pabrik untuk Polytron Indonesia ini. Seru banget, sekali lagi terima kasih banyak buat Polytron Indonesia udah ngajak-ngajak kita buat jalan-jalan, datang langsung lihat pembuatan motor listriknya si Fox R, Fox S ini. So kalau begitu semoga informasi ini berguna buat teman-teman semua dan ya I'll see you in the next video. Bye bye. Peace.